Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Bapak Guru harap kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan prima. Nah, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, khususnya untuk kelas 6. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Mari kita lihat bersama. Jadi pembelajaran 4 ini nanti kita akan mempelajari ada 2 muatan pelajaran. Yang pertama adalah muatan pelajaran PPKN, sedangkan yang kedua adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk PPKN, kita akan mempelajari perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sedangkan yang kedua adalah perilaku di lingkungan rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Selanjutnya, Mupel Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari menentukan gagasan pokok teks laporan hasil pengamatan. Selanjutnya, menentukan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kita telah mempelajari nilai-nilai sila keempat Pancasila dan beberapa penerapannya. Sila keempat Pancasila merupakan pedoman untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama, seperti di sekolah. Berikut ini perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Tentunya kalian masih ingat ya, kemarin pada saat kalian aktif di sekolah, pada saat pertama tahun ajaran baru, kalian masuk pertama kali, biasanya hal yang dilakukan adalah mengadakan pemilihan ketua kelas atau pemilihan pengurus kelas. Nah, kegiatan tersebut sangat sesuai sekali dengan pengamalan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalian memiliki hak untuk dipilih dan untuk memilih. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah mendengarkan ketika teman menyampaikan pendapat. Jadi kita harus saling menghargai terhadap teman. Ketika teman menyampaikan pendapat, sebaiknya kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal piket. Nah, jadwal piket yang kalian lakukan di kelas lebih baik dimusyawarahkan terlebih dahulu, agar pada saat jadwal piket sudah jadi, kalian bisa melaksanakannya tanpa ada beban. Selanjutnya adalah melakukan musyawarah sebelum membeli perlengkapan kelas. Nah, ini kalian untuk membeli perlengkapan kelas, kalian harus musyawarahkan dengan teman satu kelas terlebih dahulu. Peralatan apa yang kiranya dibutuhkan, dan siapa yang membelinya, uangnya dari mana. Nah, ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah melaksanakan hasil musyawarah kelas dengan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan musyawarah, apapun keputusannya, kalian harus ikut melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, berikutnya adalah menghindari memaksakan kehendak ketika melakukan musyawarah. Jika kita memiliki pendapat, kita jangan memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tapi kita sampaikan saja pendapat kita kepada orang lain. Dan kita mendengar tanggapan dari orang lain, apakah mereka setuju atau tidak dengan pendapat kita. Kemudian hasil akhirnya nanti diputuskan dalam musyawarah. Nah, itu adalah perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Selanjutnya, kita akan mempelajari perilaku di lingkungan rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kita sudah tahu perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila
juga harus diterapkan di lingkungan rumah. Kita harus belajar untuk menerapkannya di lingkungan rumah masing-masing. Mari kita perhatikan contoh perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila berikut ini. Yang pertama adalah melakukan musyawarah ketika menentukan tugas rumah. Nah, anak-anak, jadi di setiap rumah pasti ada tugas masing-masing. Contoh, misal ada yang bertugas menyapu halaman, ada yang bertugas mencuci piring, ada yang bertugas mencuci baju, dan lain sebagainya. Itu semua sebelum dibagi tugas harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah menanggapi kritik dan saran dari anggota keluarga dengan sopan. Nah, jadi kalian jika menanggapi kritik dan saran dari kakak, dari adik, apalagi dari orang tua kita, kalian harus dengan sopan. Sopan dalam perilaku ataupun dalam ucapan. Kemudian yang ketiga, memberikan kritik dan saran kepada anggota keluarga dengan sopan. Nah, yang kedua tadi kita menanggapi, kemudian yang ketiga, apabila kita memberikan kritik kepada orang lain, saudara kita di lingkungan keluarga, itu juga harus dengan sopan, baik tutur katanya ataupun perbuatannya. Kemudian, selanjutnya adalah menyampaikan pendapat disertai dengan alasan yang masuk akal dan santun. Contoh, misal kalian ingin punya sepeda, sampaikan alasan-alasan yang masuk akal. Untuk apa membeli sepeda? Misal, untuk berangkat sekolah. Nah, padahal di masa pandemi ini, kalian kan tidak berangkat sekolah. Masa minta sepeda untuk berangkat sekolah? Itu kan tidak masuk akal. Nah, jadi kalau kalian menyampaikan pendapat, harus disertai dengan alasan yang masuk akal dan juga dengan santun. Kemudian, menaati aturan yang telah disepakati warga di lingkungan sekitar rumah. Jadi kita harus menaati setiap aturan yang sudah menjadi kesepakatan. Itu adalah bentuk kita menghargai orang lain. Kemudian, menghargai perbedaan pendapat antar warga di lingkungan sekitar rumah. Nah, ini juga ada hubungannya. Kalian jangan memaksakan pendapat kalian sendiri. Kita harus menghargai pendapat orang lain, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Nah, demikian anak-anak perilaku di lingkungan rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Selanjutnya kita akan belajar MUPEL Bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan pokok teks laporan hasil pengamatan. Kita sudah bisa menentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil pengamatan yang dibacakan. Kali ini kita akan mendengarkan kembali teks laporan hasil pengamatan yang lain. Sambil mendengarkan, kita bisa mencatat hal-hal penting yang terdapat pada teks. Ayo kita simak laporan hasil pengamatan berikut ini. Jerapah. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Umumnya, tubuh jerapah jantan lebih tinggi dan lebih berat dari jerapah betina. Meskipun mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Makanan jerapah berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok, biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin, sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah yang lain. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah
akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Kita sudah menyimak teks laporan hasil pengamatan yang berjudul jerapah. Setiap paragraf pada teks tersebut mempunyai gagasan pokok. Kita bisa menuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Mari kita perhatikan peta pikiran gagasan pokok dari teks jerapah berikut ini. Dari teks laporan hasil pengamatan, kita dapat membuat peta pikiran gagasan pokok seperti pada tampilan berikut. Pada paragraf 1, gagasan pokoknya adalah ciri-ciri hewan jerapah. Sedangkan pada paragraf 2, gagasan pokoknya adalah habitat hidup jerapah. Pada paragraf 3, gagasan pokoknya adalah cara berkembang biak jerapah. Nah, demikian peta pikiran gagasan pokok dari teks jerapah. Nah, kalian bisa membuat peta pikiran gagasan pokok dari teks bacaan yang lain. Selanjutnya adalah menentukan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Sekarang kita akan belajar menentukan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan yang dibacakan. Kita tahu bahwa kesimpulan adalah inti atau garis besar dari suatu teks. Kesimpulan dibuat berdasarkan gagasan pokok yang terdapat pada teks. Ayo, kita perhatikan langkah-langkah membuat kesimpulan dari teks yang dibacakan seperti berikut ini. Cara menentukan kesimpulan pada teks yang dibacakan, yang pertama adalah mendengarkan teks yang dibacakan secara seksama. Kemudian yang kedua adalah menemukan informasi penting yang terdapat pada teks. Yang ketiga, menghubungkan gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Ternyata, menentukan kesimpulan dari teks yang dibacakan tidak sulit, kan? Kita bisa belajar menentukan kesimpulan paragraf dari teks berjudul jerapah. Kita tuliskan kesimpulan sesuai gagasan pokok setiap paragraf. Kita gunakan kalimat yang mudah dipahami dengan kosakata baku dan ejaan yang tepat. Kita bisa menuliskan kesimpulan teks berjudul jerapah seperti contoh berikut ini. Baiklah anak-anak, Pak Guru sudah menuliskan kesimpulan dari teks hasil pengamatan yang berjudul jerapah. Pak Guru akan bacakan ya anak-anak. Keunikan dari jerapah adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher jerapah dapat mencapai 5,5 meter. Habitat hidup jerapah berada di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah merupakan salah satu hewan yang berkembang biak dengan beranak. Demikian kesimpulan dari teks hasil pengamatan yang berjudul jerapah. Baiklah anak-anak, untuk tugas nanti Pak Guru sampaikan lewat grup. Pembelajaran pada pagi hari ini Bapak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.